Martin dengan name terakhir Najwa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review artikel saya dengan judul Review Article Sistem Informasi Produksi, Implementation of Production, Monitoring System using IIoT based mobile application. Baik, di depan sudah tertera identitas artikel saya dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi, Implementation of a Production Monitoring System using IIoT or Industrial Internet of Things based on mobile application, atau dalam bahasa Indonesianya, implementasi sistem monitoring produksi menggunakan IIoT berbasis aplikasi mobile. Untuk penulisnya yaitu ada Gun Maulana, Siti Aminah, dan juga Berlianto Aji Nugroho dengan jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Dan identitas lainnya sudah tertera di review saya. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Jadi artikel ini membahas permasalahan dasar dalam produksi industri manufaktur, yaitu sistem pemantauan produksi yang masih manual. Dengan sistem pemantauan produksi yang masih manual ini menimbulkan beberapa kendala seperti pencatatan yang lambat atau pencatatan tidak akurat, lambatnya deteksi kerusakan mesin, dan juga tidak bisa menilai kerja mesin secara akurat. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi yaitu Industrial Internet of Things atau IIoT, memungkinkan mesin-mesin di industri ini terhubung ke jaringan dan dapat dipantau secara real time. Nah, teknologi ini juga memungkinkan untuk dapat mengintegrasikan sensor untuk pengukuran tekanan, listrik, jumlah produk, serta mengukur OEE atau Overall Equipment Effectiveness secara otomatis. Nah, oleh sebab itu, adanya artikel ini itu peneliti mengembangkan sistem pemantauan produksi berbasis IIoT dan aplikasi Android untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi dalam pemantauan proses produksi. Selanjutnya kita ke tujuan. Jadi tujuan adanya penelitian ini yang pertama itu memantau kondisi produksi secara langsung. Yang kedua, menyediakan aplikasi mobile sebagai media pemantauan. Yang ketiga, menghitung OEE atau Overall Equipment Effectiveness secara otomatis. Yang keempat, mengirimkan notifikasi maintenance melalui Telegram. Dan juga kelima, itu menguji akurasi sensor dan kinerja aplikasi. Langsung saja kita masuk ke hasil dan juga pembahasan. Jadi pada bagian ini saya akan review bahwa peneliti memaparkan bagaimana sistem pemantauan produksi berbasis IIoT yang mereka kembangkan ini bekerja ketika diterapkan pada mesin prototipe, mesin press. Nah, sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam memantau jalannya produksi secara real time, menghitung efektivitas mesin, serta memberikan pernyataan dini terkait maintenance mesin-mesin mereka. Dalam konteks industri manufaktur, pemantauan yang akurat dan cepat itu sangat penting agar produksi berjalan stabil, downtime dapat diminimalkan, dan juga efisiensi mesin dapat terus dievaluasi. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para peneliti, itu peneliti menguji akurasi sensor, kemampuan aplikasi menampilkan data secara real time, adanya sistem notifikasi, hingga validasi perhitungan OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Nah, dari hasil dan juga pembahasan terkait penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti di artikel ini, itu dapat disimpulkan bahwa sistem yang berbasis IIoT ini mampu bekerja dengan sangat baik dan juga stabil. Baik, kita langsung ke kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, itu penelitian ini membuktikan bahwa sistem pemantauan produksi berbasis IIoT yang dikembangkan oleh peneliti ini dapat bekerja dengan sangat efektif. Tadi yang sebelumnya menggunakan sistem manual dan dapat menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahan pencatatan, tidak akuratnya dalam pencatatan seperti itu, dapat dengan adanya sistem ini dapat menampilkan data produksi secara real time, menghitungkan overall equipment effectiveness, serta memberikan notifikasi maintenance mesin yang cepat dan juga responsif. Secara keseluruhan, sistem ini layak digunakan sebagai alat pemantauan produksi modern dan berpotensi diterapkan lebih luas di lingkungan industri lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Baik,
mulai dari Frenda dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Frenda Aprilia dengan interaksi 60. Jadi tadi disebutkan di artikel bahwa sistem mampu menghitung durasi produksi secara otomatis. Jadi, mengapa pengukuran durasi produksi menjadi indikator paling penting dalam optimasi proses industri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya saya tanggapi terlebih dahulu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk Mbak Anggi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Amal Aini dengan yang terakhir 48. Izin bertanya terkait dengan kekurangan utama dari penelitian ini, karena dilihat bahwa pengujiannya itu hanya dilakukan pada prototipe atau uji coba mesin, bukan pada kondisi pabrik yang sebenarnya. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, izinkan saya menjawab dua pertanyaan tadi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anggi terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah apa kekurangan utama penelitian ini, karena pengujiannya hanya dilakukan pada prototipe mesin, bukan pada kondisi pabrik yang sebenarnya. Jadi betul sekali, kekurangan utama pada penelitian ini, sistem berbasis IIoT ini masih dilakukan atau diuji coba untuk prototipe mesin yang masih standar dengan lingkungan yang lebih sederhana, lebih stabil, dan juga tidak menghadapi gangguan nyata dan juga bervariasi seperti beban kerja yang lebih berat, suhu yang ekstrim, getaran yang ekstrim, ataupun jaringan yang kompleks. Jadi akibatnya sistem IIoT yang dikembangkan oleh para peneliti ini belum tentu efektif dan juga berhasil jika diterapkan pada pabrik-pabrik yang besar dan tentunya yang memiliki mesin-mesin lebih besar dari mesin prototipe yang dijelaskan di artikel tadi. Apakah dapat dipahami? Sangat dapat dipahami. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Frenda dengan pertanyaan tadi, mengapa pengukuran durasi produksi itu menjadi indikator penting dalam optimasi proses industri. Jadi menurut saya itu ada dua alasan. Yang pertama itu dengan adanya durasi otomatis produksi, kita dapat memastikan proses sesuai standar. Jadi banyak pabrik-pabrik yang memiliki standar durasi produksi, dan dengan durasi produksi ini itu memudahkan pengecekan pada mesin yang digunakan, apakah mesinnya masih efektif, masih bekerja dengan baik, atau memerlukan pengecekan ulang dan juga atau malah mesinnya sudah rusak dan perlu diganti. Nah, yang kedua atau yang terakhir itu dengan durasi otomatis atau durasi produksi ini itu mempermudah perencanaan kita dalam produksi. Dengan adanya durasi ini, manajemen itu bisa memprediksi berapa banyak produk yang dapat dihasilkan dalam waktu tertentu. Apakah ada yang Dapat, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait analisis saya terhadap jurnal Review of Ratios Efficiency Assessment in Manufacture and Integration Model for Production Information System. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Timanda Asuti dengan NIM akhir 56. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait identitas jurnalnya, yaitu jurnal tersebut itu ditulis oleh tiga penulis, yaitu yang pertama Desi Feng, kemudian ada Melanie Species, kemudian John Johansson. Kemudian jurnal ini diterbitkan pada tahun 2025 dengan penerbit Elsa Oxford. Kemudian bidang kajiannya atau bidang utamanya itu ada Sustainable Manufacturing Research and Efficiency in Industrial Digitalization dan juga Informasi Sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat terkait latar belakangnya, yaitu peneliti itu dilatar belakangi oleh agensi industrial manufaktur dalam meningkatkan keberlanjutan di tengah tekanan regulasi global. Kemudian di sini ada yang pertama, ada tekanan regulasi dan keberlanjutan, yang dimana industri manufaktur saat ini berada di bawah tekanan besar untuk berkontribusi pada Sustainable Development Goal SDG 12. Kemudian yang kedua ada kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap, yaitu meskipun telah banyak penelitian yang mengaitkan
baik akademis maupun pelaku industri itu masih banyak kekurangannya dalam pengetahuan mendalam terkait metode mana yang benar-benar efektif untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah masalah konektivitas sistem informasi. Nah, di sini adalah merupakan masalah utamanya yang ditemukan bahwa metode penilaian yang ada saat ini itu jarang terhubung pada sistem informasi produksi seperti ERP atau IMS serta standar industri. Kemudian di sini ada metodologi penelitian, yaitu penulis itu menggunakan metode tujuan literatur sistematis yang terdiri atas 4, yaitu ada pencarian awal, penyaringan, pengodean, dan juga analisis. Kemudian di sini ada hasil analisisnya, yaitu di mana dari 53 publikasi itu terpilih itu mengungkapkan berbagai tren, karakteristik, dan juga kesenjangan kritis dalam metode penilaian yang efisiensi. Kemudian yang pertama itu ada tren publikasi dan juga inkonsistensi terminologi, yang dimana analisis bibliometrik itu menunjukkan bahwa topik penilaian efisiensi itu sebagai di tingkat manufaktur itu mulai meningkat volumenya sejak tahun 2010 dan tetap tinggi di tahun 2025. Kemudian ada kesenjangan penerapan dan juga minimnya studi kasus, yaitu terdapat kesenjangan besar antara pengembangan metode teoritis dan penerapannya juga di lapangan. Kemudian yang ketiga ada tingkat penerapan yang berjenjang, yaitu terkait mesin, sel, dan juga pabrik. Nah, metode penilaian yang ditemukan itu tersebar cukup merata di 3 tingkatan sistem manufaktur. Yang pertama adalah level mesin, yaitu 27 publikasi, level sel, yaitu 25 publikasi, dan juga level pabrik, yaitu 27 publikasi. Kemudian di sini ada dominasi pendekatan simulasi atau LCA dan LCA, yang dimana dalam pendekatan dasar atau basic approximation itu metode berbasis simulasi dan pemodelan merupakan paling dominan yang digunakan, yaitu 23 metode, karena memungkinkan analisis performance sistem tanpa mengganggu alat kerja yang nyata. Kemudian di sini ada minimnya integrasi dengan sistem informasi produksi. Nah, ini itu merupakan hal penting karena sebagian besar metode 47 dari 53 itu dikategorikan memiliki pengumpulan data yang tidak spesifik atau masih mengandalkan pengumpulan manual. Nah, hal itu sangat sedikit metode yang berhubungan langsung dengan sistem standar industri seperti Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian ada Manufacturing Execution System atau MES. Nah, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kematangan dalam mengintegrasikan kebutuhan dan data penilaian efisiensi dengan manajemen data perusahaan. Kemudian kurangnya koneksi dengan standar internasional, yaitu hanya sebagian kecil metode 13 dari 53 yang menunjukkan bahwa standar global dengan ISO 14001 itu menunjukkan lingkungan sebagai standar yang paling banyak diikuti. Kemudian di sini ada pembahasan. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini ada faktor pendorongnya, itu definisi lingkungan yang cukup jelas untuk membantu implementasi. Kemudian ada faktor menghambatnya, ketidakadaan instruksi dan juga koneksi dengan standar. Kemudian pentingnya integrasi itu menghubungkan penilaian dengan sistem informasi, meningkatkan kualitas data. Kemudian di sini ada solusi model integrasi, jadi mana penulis itu mengusulkan sebuah model integrasi seperti yang terlihat pada jurnal untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, model ini menawarkan 2 titik termasuk entry points bagi pengguna. Nah, pendekatan top down itu berdasarkan tujuan yang strategis atau kepatuhan, serta pendekatan bottom up untuk bersifat oportunistik yang bergantung pada ketersediaan data saat ini. Kemudian kesimpulan utama dari jurnal ini adalah bahwa solusi terbaik itu meningkatkan efisiensi sumber daya manufaktur itu bukanlah dengan terus mengembangkan metode baru atau sekedar mengumpulkan data dalam jumlah yang besar, melainkan dengan mengintegrasikan penilaian tersebut dalam operasi rutin perusahaan. Nah, penelitian ini menyoroti relevansi krusial sistem informasi produksi yang saat ini jarang terhubung dengan metode penilaian, padahal sistem tersebut sangatlah penting untuk mendukung akuisisi data, manajemen kualitas, serta visualisasi performa lintas level. Nah, demikian
penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Diva, ma'am. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Diva Misesa dengan dua-dua terakhir 55. Saya ingin bertanya, sebelumnya tadi kan dijelaskan bahwa dashboard digital pada sistem produksi itu bisa membantu pemantauan secara cepat. Nah, pertanyaannya, menurutmu bagaimana dashboard digital pada MES dapat membantu manajer menemukan masalah efisiensi lebih cepat dibandingkan pada laporan kertas? Apakah dapat dipahami pertanyaan saya? Baik. Pertanyaan, terima kasih. Kemudian Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anita Satyara Putri dengan NIM terakhir 50. Tadi kan kamu menjelaskan penulis menyebutkan bahwa pengumpulan data manual menjadi hambatan besar dalam industri. Nah, menurut analisismu, bagaimana dampak jangka panjang jika industri tetap mengandalkan sistem data manual dibandingkan sistem digital terintegrasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Diva. Nah, tadi dijelaskan, tadi pertanyaannya adalah bagaimana dashboard digital pada MES dapat membantu manajer menemukan masalah efisiensi yang lebih cepat dibandingkan dengan laporan kertas. Baik, dashboard digital pada MES itu menampilkan data produksi secara langsung atau real time. Misalnya pada penggunaan energi, jumlah output, kemudian waktu mesin berhenti. Nah, karena datanya otomatis berbaru setiap detik, manajer dapat langsung melihat jika ada angka yang tidak normal, misalnya energi yang tiba-tiba naik atau mesin yang berhenti. Nah, dengan dashboard digital MES ini yang menyajikan data secara real time dapat membantu manajer untuk mendeteksi masalah dengan secara lebih cepat dan juga akurat dibandingkan dengan laporan manual. Apakah dapat dipahami? Jadi intinya dashboard digital itu membantu manajer melihat masalahnya itu jadi lebih cepat ya, karena datanya itu bisa muncul langsung, terus nggak perlu nunggu kayak laporan kertas. Jadi kalau masih boros energi atau mesinnya sering berhenti itu bisa langsung ketahuan gitu ya kan? Iya, benar. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan Anda. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Anita. Tadi pertanyaannya bahwa pengumpulan data manual itu menjadi hambatan besar dalam industri seperti yang sudah dijelaskan. Nah, menurut analisis saya itu bagaimana dampak jangka panjang jika industri tetap mengandalkan sistem data manual dibandingkan sistem digital yang terintegrasi. Baik, saya izin menjawab. Nah, jika industri itu terus bergantung pada sistem data manual, dampak jangka panjangnya itu dapat mencakup tidak adanya efisiensi yang operasional akibat proses yang lambat, kemudian terjadi kesalahan manusia yang lebih meningkat, serta rendahnya kualitas data yang mengarah pada keputusan yang salah. Nah, tingkat respon terhadap perubahan pasar itu juga akan menurun, menyulitkan kepatuhan terhadap regulasi karena laporan yang tidak akurat, kemudian adanya keterbatasan inovasi dan juga pengembangan metode yang baru. Nah, selain itu, sulit beradaptasi dengan teknologi baru itu juga membuat industri kurang siap menghadapi tantangan digital. Oleh karena itu, transisi ke sistem digital yang terintegrasi itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing. Apakah dapat menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tentang riset saya terkait artikel yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Produksi pada PT Selectric Indonesia. Nah, jadi untuk penulisnya sendiri ini ada Story Rondon, ada Amal Betola Adi dan Sucipta Adi Sumiro. Nah, kalau untuk nama jurnalnya sendiri ada namanya itu Jurnal Teknik Industri atau JTI. Untuk volume dan nomornya adalah volume 6 dan nomor 3. Nah, untuk halaman ini ada 262
sampai 281 dan tahun terbitnya ini 2016. Oke, lalu ada penerbitnya itu ada Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti. Lalu Federasi Indonesia dan bidang kajiannya ini adalah Sistem Informasi, Sistem Produksi, dan Perencanaan Sistem. Untuk latar belakangnya sendiri ini, jadi PT Selectric Indonesia ini merupakan perusahaan asal Australia yang bergerak di bidang locking equipment. Nah, jadi produk yang dihasilkan ini antara lain adalah kunci, engsel, pengait, dan penyegel berbahan karet yang digunakan pada kabinet yang terbuat dari lembaran logam. Nah, jadi inti permasalahannya ini adalah pada saat ini perusahaan ini dalam pelaksanaan pertukaran informasi antar departemen satu dengan lainnya. Ini pada proses produksi ini masih menggunakan laporan manual berupa laporan kertas atau dokumen sebagai alat untuk bertukar informasi yang dibutuhkan antar departemen. Nah, jadi hal ini salah satu kesulitan perusahaan ketika informasi tersebut terlambat. Jadi dalam membantu masalah yang dihadapi PT Selectric Indonesia ini dapat diusulkan untuk merancang sistem informasi produksi yang mencakup kegiatan-kegiatan yang menunjang proses produksi, sehingga distribusi informasi dan penyimpanan data ini dalam terekam dalam sistem. Jadi untuk tujuan penelitiannya ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi kelemahan sistem produksi yang sedang berjalan melalui analisis bisnis. Lalu mendesain sistem informasi yang mencakup proses pemesanan produk, penyediaan bahan baku, produksi, dan penanganan perusahaan mesin. Nah, untuk yang ketiga ini ada menyusun rancangan basis data atau database yang dapat menampung dan mengelola seluruh data terkait kegiatan produksi secara terstruktur. Lalu yang terakhir, menghasilkan rancangan antar sistem yang dapat digunakan oleh berbagai departemen di perusahaan untuk pertukaran informasi secara cepat dan aman. Oke, jadi untuk kajian teorisnya sendiri, artikel ini didasarkan pada sejumlah konsep atau dan teori kunci dalam bidang sistem informasi dan manajemen produksi. Jadi pertama, konsep sistem informasi ini dijelaskan sebagai suatu kombinasi elemen yang mencakup manusia, prosedur, teknologi, dan data yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan informasi. Nah, jadi informasi yang dihasilkan ini harus relevan, akurat, dan tepat waktu tentunya agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Lalu teori ini sendiri juga memberikan landasan penting bagi perancangan sistem terkomputerisasi yang akan diterapkan pada proses produksi. Nah, jadi konsep sistem dan subsistem juga menjadi landasan tentunya dalam memetakan hubungan antar proses seperti pemesanan, persediaan, dan produksi. Nah, jadi selain itu artikel ini juga mengacu pada teori database dan data modeling, termasuk penggunaan entity relationship diagram atau DRD dan physical data model atau PDM. Untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem produksi. Lalu artikel ini juga berdasarkan analisisnya ini pada teori analisis sistem seperti pendekatan business, performance, information economy, control, efficiency, dan service. Nah, ini untuk mengidentifikasi kelemahan sistem berjalan. Nah, selain itu teknik perancangan sistem berbasis diagram alir atau flowchart, lalu konteks diagram, data flow diagram, dan rancangan antarmuka juga digunakan sebagai pendekatan utama dalam menyusun sistem informasi produksi yang terintegrasi. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri sudah bisa kita lihat. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dan penelitian sistem analisis engine. Nah, jadi data ini dikumpulkan melalui studi proses bisnis perusahaan serta identifikasi aliran informasi antar departemen. Nah, setelah itu penulis melakukan analisis menggunakan metode ICIS
untuk mengidentifikasi masalah utama dalam sistem yang berjalan seperti lambatnya kinerja, ketidaksesuaian informasi, dan tingginya risiko kesalahan pencatatan. Lalu tahap perancangan ini dilakukan dengan melalui pembuatan konteks diagram di level 0 dan di level 1 yang pista serta physical data model. Nah, prosedur ini memungkinkan penulis memetakan alur data secara lebih jelas dan menyusun model basis data yang mendukung integrasi informasi produksi. Lalu selanjutnya ini dilakukan pembuatan rancangan tatap muka atau user interface yang dapat digunakan oleh tiap departemen seperti PPIC, warehouse, engineering, QC, produksi, maintenance, dan progresi. Nah, jadi untuk hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem produksi manual di PT Selectric Indonesia ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti lambatnya distribusi informasi, keterlambatan dokumen, kesalahan pencatatan, dan sulitnya melacak status kegiatan produksi. Nah, jadi berdasarkan analisis PICIS, penulis ini menemukan bahwa performa rendah diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman laporan. Jadi ketidakkelengkapan data dan minimnya koordinasi antar departemen. Nah, jadi selain itu proses pencairan data produksi mengalami lama karena dokumen ini tidak terorganisir dengan baik. Nah, jadi dengan sistem usulan, penulis merancang sistem informasi yang mencakup 5 proses utama. Nah, yang pertama, pemesan produk, lalu penyediaan bahan baku, produksi, penanganan, kerusakan mesin, serta registrasi pengguna. Nah, jadi sistem ini dilengkapi dengan fitur login untuk menjaga keamanan data dan memastikan bahwa setiap departemen hanya dapat mengakses informasi ini sesuai kewenangannya. Nah, jadi penulis juga merancang DFD dan DRD yang menggambarkan aliran data antar entitas seperti data produk, bahan baku, mesin, maintenance, dan PPIC. Nah, jadi hasil rancangan ini menunjukkan bahwa sistem informasi produksi terkomputerisasi ini dapat meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dan mempercepat proses bisnis. Nah, jadi penulis ini juga menampilkan latar belakang sistem yang memudahkan penggunaan dari berbagai departemen untuk melakukan input data, melihat status produksi, mengecek persediaan, dan berkomunikasi melalui fitur chat data. Jadi evaluasi sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dari nilai kinerja sistem berjalan sebesar 2,66 menjadi 4,60 pada sistem yang diusulkan. Jadi kelebihan dan kekurangan penelitiannya sendiri, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, analisis yang dilakukan sangat komprehensif, tentunya mencakup pemetaan proses, analisis PICIS, perancangan DFD, DRD, dan DDM secara lengkap. Nah, hal ini membuat hasil perancangan benar-benar matang dan dapat ditetapkan langsung oleh perusahaan. Nah, kedua, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi PT Selectric Indonesia dengan menghasilkan desain sistem informasi yang mampu meningkatkan efektivitas aliran data produksi. Nah, ketiga, ini adanya penelitian data sistem untuk setiap departemen memberi gambaran praktis mengenai implementasi sistem. Nah, lalu artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Jadi penelitian ini tidak mencantumkan tahun terbit secara eksplisit dalam dokumen. Jadi sehingga informasi kronologis menjadi kurang jelas. Selain itu penelitian juga tidak menyertakan penelitian sistem secara empiris menggunakan data nyata. Memastikan bahwa sistem berjalan sesuai prosedur yang dirancang. Lalu juga tidak ada analisis biaya implementasi maupun risiko teknis yang timbul. Jadi penelitian ini juga terbatas pada satu perusahaan sehingga generalisasinya ini hasilnya menjadi kurang luas. Untuk implementasi hasil penelitiannya sendiri, penelitian ini bagi praktik manajemen sangat besar. Implementasi sistem informasi produksi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pencatatan, meningkatkan risiko kesalahan, dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Sehingga sistem yang dirancang ini mendukung integrasi data dan memperluas kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan, produksi, dan bisnis secara lebih terukur. Jadi untuk pembuatnya sendiri, kebijakan ditingkatkan manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait digitalisasi proses produksi, mengembangkan sistem informasi jangka panjang, serta penataan ulang alur kerja agar lebih efektif. Lalu
bagi data akademisi, penelitian ini memberikan contoh implementasi perancangan sistem informasi yang detail dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan model sistem produksi dan integrasi atau penelitian berbasis evaluasi implementasi di masa depan. Nah, jadi kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi produksi manual yang digunakan PT Selektif Indonesia memiliki banyak kelemahan, terutama dalam hal kecepatan aliran informasi, keakuratan data, dan efektivitas koordinasi antar departemen. Nah, jadi melalui analisis dan perencanaan penggunaan data, PICIS, DFD, DFD, dan PDM, penulis ini berhasil mengembangkan perancangan sistem informasi dan integrasi yang lebih efisien, aman, dan dapat mendukung kegiatan produksi secara menyeluruh. Sistem usulan terbukti meningkatkan nilai kinerja dari 2,66 menjadi 4,60, menunjukkan bahwa rancangan tersebut layak untuk ditetapkan sebagai solusi digital bagi perusahaan. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, diulang ya. 1, 2, 3. Oke, bisa. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya Rizal Alvarez sebagai mahir 64. Kali ini saya ingin bertanya, apa saja sih masalah utama yang dihadapi dari PT Selektif Indonesia ini dalam sistem produksi yang masih berjalan? Baik, terima kasih. Akan saya tampung. Lalu yang kedua mungkin ada, Mbak Fadilah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya dari Istiqomah dengan yang terakhir 5 angkatan. Di sini saya akan menanyakan terkait dengan sejauh mana perencanaan sistem informasi produksi yang dibuat dalam jurnal ini benar mampu menyelesaikan permasalahan nyata di PT Selektif Indonesia, mulai dari kejelasan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, ketepatan metode perencanaan yang digunakan, kelengkapan analisis kebutuhan, kualitas model sistem, validasi hasil rancangan, potensi peningkatan efisiensi produksi, serta kesiapan sistem untuk diimplementasi di dunia kerja yang sesungguhnya. Oke, baik, terima kasih. Akan saya tampung terlebih dahulu. Baik, untuk menjawab pertanyaan Mas Rizal, yaitu apa saja masalah utama yang dihadapi PT Selektif Indonesia dalam sistem produksi yang masih berjalan. Nah, jadi untuk masalah utamanya itu ada beberapa permasalahan. Itu yang pertama ada pertukaran informasi antar departemen ini tidak efektif. Seluruh pertukaran informasi antar bagian dari produksi, DIC, purchasing, cost, maintenance, dan quality control ini masih menggunakan dokumen kertas atau kita bisa menyebutnya manual. Nah, jadi hal ini menyebabkan proses komunikasinya ini menjadi lambat karena informasi harus berpindah secara fisik dari satu bagian ke bagian lain. Lalu juga sering terjadi kesalahan pencatatan data produksi. Jadi pencatatan data ini pemakaian bahan baku, laporan persediaan, laporan produksi, dan laporan kerusakan ini masih dilakukan secara manual. Nah, jadi kondisi ini menyebabkan potensi besar terjadinya kesalahan input data atau human error. Nah, ini terutama saat dokumen ini ditulis dengan tangan yang sulit dibaca atau terjadi salah persepsi yang berlebihan. Lalu ada juga kesulitan dalam pencairan dan pembacakan data. Jadi data produksi ini disimpan dalam tumpukan dokumen fisik dan harus manual. Ketika perusahaan ini membutuhkan data tertentu, karyawan itu harus mencari terlebih dahulu di antara banyak dokumen yang memakan waktu lama dan tidak efisien. Lalu juga terjadinya bottleneck dalam proses produksi karena aliran informasi ini tidak berjalan lancar dan sering terlambat. Jadi beberapa proses produksi ini jadi terhambat. Lalu juga ada koordinasi antar bagian ini kurang optimal. Ya, jadi tidak adanya sistem terpusat ini menyebabkan setiap departemen ini memiliki data masing-masing yang tidak selalu sinkron. Jadi hal ini membuat koordinasi ini menjadi tidak efektif karena ketika ada perbedaan data ini belum menghasilkan manual ulang yang menghabiskan waktu dan tenaga. Mungkin bisa menjawab Mas Ino? Sangat membantu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari Bapak juga, sejauh mana perancangan sistem informasi produksi
yang dibuat dalam jurnal ini benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan nyata di Indonesia. Dilihat dari penjelasan pendidikan masalah bagaimana metode perencanaan yang digunakan melakukan analisis kebutuhan, kualitas model, kualitas hasil rencana, potensi peningkatan efisiensi produksi, serta kesiapan sistem untuk diimplementasikan di penyelesaian. Oke, cukup banyak. Oke, saya akan menjawab sepengetahuan saya. Jadi perancangan sistem informasi produksi pada jurnal tersebut ini telah memberikan gambaran solusi yang lebih terstruktur untuk membantu alur kerja produksi di PT Selektif Indonesia. Nah, tetapi efektivitasnya ini dalam penyelesaian permasalahan yang tadi masih belum optimal. Nah, jadi kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan data masalah secara kuantitatif. Jadi metode pengumpulan kebutuhan yang tidak dijelaskan secara mendalam ini dan serta rancangan sistem yang belum menunjukkan integrasi menyeluruh dengan bagian penting lain seperti persediaan, pembelian, dan kontrol kualitas itu membuat hal ini kurang optimal. Lalu selain itu jurnal juga tidak menyertakan uji coba, simulasi atau perbandingan performa yang dapat membuktikan peningkatan efisiensi setelah rancangan dibuat. Jadi kita hanya terfokus pada PT Selektif Indonesia. Lalu dengan demikian sistem ini lebih tepat dinilai sebagai model awal yang memiliki potensi, namun masalah memerlukan analisis lanjutan, validasi yang lebih kuat dan penyempurnaan sebelum bisa diterapkan secara efektif di perusahaan. Mungkin begitu kita bisa menjawab Pak Faridah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih